minta cakepnya. Pak Somad menanam tomat. Tomat apel dibagi 4. Bapak Ibu yang terhormat, jawab salam saya dengan semangat. Pohon salam di bawah sawit. Yang jawab salam saya doakan banyak duit. Ras teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang kita sama-sama hormati Ketua Ketakmiran Masjid Al-Muttaqin, leres nggih? Jajaran pimpinan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kutawinangun, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis ini. Yang pertama, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, dan nikmat yang utama adalah bertemu dengan bulan Ramadan. Hari ini hari yang keberapa Bapak dan Ibu? Ke-14 apa ke-15? 14 apa 15? Ya, akan selalu sering berbeda kalau di negara Indonesia. Karena satu, menggunakan metode yang ditetapkan oleh Mabim, Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura, yang mensyaratkan matlak tempat terbitnya lokal di 4 negara tersebut dengan imkanur ru'yat, kemungkinan ru'yat itu dilihat di 4 negara ini kisaran 3 derajat ketinggiannya, ya. Sehingga kemarin di Indonesia masih 0,3 derajat, ya, tetapi sudah di atas ufuk. Sehingga pemerintah menistikmalkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, lalu digenapkan dan di hari berikutnya ibadah puasa mulai dilakukan. Sementara Muhammadiyah mengikuti kalender Hijriah global di mana mensyaratkan, ya, imkanur ru'yat itu berada minimal 5 derajat di atas ufuk di negara manapun. Ketika imkanur ru'yat, ya, berada di 5 derajat, maka seluruh negara memulai puasa esok harinya, ya. Jadi puasa kita di Indonesia sama apa beda? Sama apa beda? Puasanya sama tapi tanggalnya beda. Satu-satunya harapan biar sama, kita nunggu bulan bisa ngomong. Karena kalau bulan bisa ngomong, dia tidak akan bohong. Sepakat mboten? Sepakat nggih? Kalau bulan bisa ngomong, maka dia tidak akan bohong. Pertanyaannya, bulan ngomong atau tidak? Nah ini
ketahuan, ya. Bulan itu ngomong, kapan ngomongnya? Tadi malam. Tadi malam di Al-Muttaqin sholat gerhana. Alhamdulillah. Itu cara ngomongnya bulan. Karena bulan akan gerhana ketika berada dalam situasi purnama. Faham Bapak dan Ibu? Jadi gerhana bulan itu terjadi pada posisi purnama. Boleh kita hitung. Berarti tadi malam yang keberapa? 5. Kok ada yang 16 sih, jadi aku. Jadi tadi malam adalah malam yang ke-15. Maka sesungguhnya hari ini adalah hari yang ke-15. Ini menjadi sebuah pembelajaran. Kenapa? Karena memang bulan dijadikan oleh Allah dalam rangka adadas sinin, untuk menghitung bilangan tahun, ya, untuk menghitung bilangan. Ini menjadi titik tekan kita. Maka Bapak dan Ibu, ya, istiqomahlah kita semua ini mengacu kepada kalender Hijriah global. Walaupun Muhammadiyah beberapa tahun yang lalu tidak disiplin, ya, karena yang pertama menggunakan sebelum wujudul hilal itu global. Jadi dia kemungkinan dilihat dengan mata kepala. Kemudian menggunakan imkan ru'yat. Kemudian berubah menjadi hisab hakiki. Kemudian sekarang mengeluarkan egonya atau mengendurkan egonya menuju kalender Hijriah global. Alhamdulillah. Jadi Arab Saudi pun sama dengan kita, ya. Tapi kalau bicara Indonesia, awal puasa itu, ya, berbeda, itu tidak menimbulkan masalah, karena orang puasa cenderung bebeh. Jadi awal puasa beda, tidak masalah. Yang bermasalah nanti adalah ketika akhir Ramadan dan akhir Ramadan besok, ya, berdasarkan aturan yang sudah disepakati Mabim dan kalender Hijriah global pun akan terjadi perbedaan. Ini menjadi pengetahuan untuk kita, karena bulan dan matahari itu sudah bisa dihitung orbitnya, ya. Ini menjadi pengetahuan buat kita, sehingga mari kita fokus, ya, tidak pada tanggal tapi bagaimana menjalankan syariat yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Contoh yang kita paham bersama, puasa hukumnya apa Bapak dan Ibu? Wajib. Tetapi aturannya tidak semua orang wajib puasa. Leres apa badan? Puasa hukumnya wajib, tetapi tidak semua orang wajib puasa. Di antara yang tidak wajib puasa adalah orang yang sakit. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu besok pagi kok ada orang yang ngerokok, berarti dia sedang. Kalau ada orang ke sawah nggawa ceret, ya, nggawa bekel, berarti dia orang yang ditakoni, kowe sakit apa? Jadi yang boleh tidak berpuasa adalah orang-orang yang sakit. Kalau perempuan, ya bisa jadi dia tidak puasa karena halangan, ya. Tapi kalau genah-genah laki-laki kok marung, ya, berarti dia adalah orang-orang yang sakit. Satu. Yang kedua, kita juga mengetahui syariat mengatakan haji itu hukumnya wajib, tetapi tidak semua orang wajib haji. Leres napa badan? Ya, yang wajib haji adalah orang-orang yang mampu, orang-orang yang sugih. Orang yang kere tidak wajib haji. Nah, saya tanya ini, ya, yang hadir
Ya, di masjid ini banyak yang banyak yang kiri. Karena itu kenyataannya. Kalau ada orang pensiun, orang gawa mobil, duwe omah, duwe gajian, sawai amba, tapi dia belum haji, berarti hakikatnya dia adalah orang yang kiri. Bapak Ibu, orang kiri apa orang sugih? Nah, haji. Kalau ndak haji jadi orang yang kiri. Siap? Ya, silahkan. Kalau sekiranya hajinya terlalu panjang, ambil umrah, karena umrah juga wajib hukumnya seumur hidup sekali. Haji ya wajib, umrah juga ya wajib. Ya, walaupun sistem kita ini mengambil haji tamattu. Ya, umrah dulu baru haji berbarengan, umrahnya juga hukumnya wajib. Jadi monggo ya, kalau kita tidak haji padahal kita banyak punya harta, punya rumah, punya penghasilan, tapi tidak haji, berarti Anda sudah ngeklaim diri menjadi orang yang kiri. Sama juga syariat mengajarkan sholat itu hukumnya wajib, tapi tidak semua orang wajib sholat. Siapa yang tidak wajib sholat? Orang yang gendeng. Orang gendeng wajib sholat enggak? Tidak. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak sholat, berarti gendeng. Berarti apa? Kalau ada perempuan orang halangan tapi orang sholat, berarti perempuannya gendeng. Kalau ada suami kok tidak sholat, berarti suaminya iya. Maka menjadi tanggung jawab kita. Ini agama yang mengajarkan, sudah final. Agama itu bukan reka-rekaan, termasuk ya apa yang kita sedang jalani. Faman syahida minkumus syahra fal yasum. Barang siapa yang menyaksikan, kita termasuk orang-orang yang menyaksikan, hendaklah dia berpuasa, menjadi sebuah ketentuan. Ya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita akan fokus kepada materi kita pada sore hari ini, bahwasanya Ramadan itu adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Pendidikan selama 1 bulan, yang hasil pendidikan itu digunakan untuk 11 bulan berikutnya. Pendidikan selama 1 bulan, yang hasil pendidikan itu digunakan untuk 11 bulan berikutnya. Pertanyaan saya Bapak dan Ibu, apakah selama kita berpuasa ini kita mengikuti proses pendidikan tersebut atau tidak? Ada yang mengatakan ya, saya ikuti. Saya tanda tanya apa ya. Nah, mari kita tes Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, saya kepingin tanya, hadirnya Bapak dan Ibu di tempat ini, ya, untuk ngikut kajian apa untuk ikut buka bersama? Dua-duanya. Oke, untuk ikut dua-duanya, alhamdulillah ya, semoga ada tambahan ilmu. Ketika kita bicara buka, yang membuat kita senang itu buka puasanya atau menu buka? Penting saya tanya untuk memastikan gitu loh. Yang menjadikan kita bahagia saat berbuka itu melaksanakan perintah bukanya atau menu bukanya? Berarti besok kalau menunya minggu depan pakai gereh boleh,
Ya, benar jawabannya. Jadi yang membuat bahagia orang yang berbuka adalah melaksanakan perintah buka. Kenapa? Karena Allah memberikan pendidikan bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan. Kenapa? Kalaupun kita berbuka puasa tidak ada makanan sama sekali kecuali air putih, kira-kira diminum apa tidak? Diminum. Seger apa tidak? Ngucapin alhamdulillah apa tidak? Alhamdulillah. Itu artinya bahwa selama ini dalam kondisi kita tidak berpuasa, apakah setiap kali kita minum air putih terucap kalimat alhamdulillah? Kalau ditawarkan kepada Anda, pilih aqua apa susu, yang dipilih mana? Oh iya. Zakia atau misalkan kopi. Kita langsung menghadirkan keinginan lebih didulukan daripada rasa syukur. Ya apa tidak? Kalau ada makanan ayam Kentucky sama tempe goreng, kira-kira dipilih mana? Ayam Kentucky gitu. Ya. Kenapa? Ya tadi rasa syukur itu kadang hilang. Maka Allah hadirkan Ramadan kepada kita dalam rangka mendidik agar kita punya sifat syukur atas nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita. Ini yang pertama, ya, pendidikannya adalah kita diminta bersyukur. Ya. Ibu, bapak, saya pengen nanya nih, ya, bisa berinfak 100.000 syukur apa tidak? Syukur. Bisa berinfak 10.000 syukur apa tidak? Ya. Syukur yang banyak apa syukur yang sedikit yang lebih utama? Syukur yang banyak. Kalau bapak ibu, ya, di dompetnya ada duit 110.000, yang dikeluarkan yang mana? Ini orang nyambung mening iki. Kalau di dompet ada duit 115.000, 110.000, yang dikeluarkan mana? Tuh orang nyambung mening. Kalau di dompet ada uang 117.000, 110.000, 2.000, yang dikeluarkan mana? Tuh. Pertama nyambung, kedua orang nyambung. Maka puasa hadir untuk mengingatkan kepada kita, harusnya bersyukur yang lebih besar, itu yang utama. Sepakat? Siap merubah? Nah, paling aman memang jawabannya insya Allah, ya. Jadi pembelajaran pertama apa Bapak dan Ibu? Bersyukur. Ketika buka, itulah yang menjadikan kita bahagia. Ini pembelajaran yang pertama di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, saya kepingin tanya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, nanti malam kan sholat tarawih. Nggih, napa mboten? Nggih, ya. Mana yang Bapak Ibu pilih? Sholat tarawih yang imam bacaannya panjang atau yang imam bacaannya pendek? Astagfirullahaladzim. Mas Adi, jawabnya. Ini menjadi sebuah persoalan di kita Bapak dan Ibu, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan sebuah syariat dalam rangka menjadikan kita ini tumbuh dan percaya diri. Ya. Allah jadikan perintah salat itu menjadi media komunikasi yang harus kita maksimalkan Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kalau kita bicara tarawih, ya, tarawih itu filosofinya adalah melakukan salat dengan santai, melakukan salat dengan penuh ketenangan,
bukan melakukan sholat dengan balap-balapan. Tarawaha itu adalah upaya untuk melambatkan, bukan mempercepat. Kenapa? Karena dengan memperlambatkan sholat diharapkan ada komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi di negara kita umat Islam itu ribut, ya, mempersoalkan rakaat tarawih, tidak pernah meributkan bagaimana menjalankan sholat tarawih sesuai dengan tuntunan. Anda bisa lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak melakukan sholat tarawih berjamaah terus menerus, hanya beberapa malam dan malam berikutnya menyendiri. Karena dikhawatirkan bahwa tarawih ini menjadi sebuah kewajiban yang dilakukan. Ya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat bacaan suratnya, ya, panjang. Ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Jadi Allah mensyariatkan salat di bulan Ramadan, qiyamul Ramadan, dalam rangka agar kita yang berpuasa mampu memaksimalkan puasa kita yang sudah lillahi ta'ala, hanya Allah, ya, kita lakukan karena untuk Allah, ya. Kondisi yang demikianlah kondisi yang terbaik untuk bisa berkomunikasi kepada Allah. Jadi coba Bapak Ibu kalau berkomunikasi dengan bupati, dengan gubernur atau dengan presiden, dirinya dipersiapkan tidak? Dipersiapkan. Lah puasa yang sudah kita jalani ini harusnya kita bisa maksimalkan untuk mendialogkan segala kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan salat tarawih. Ya. Syariat dihadirkan dalam rangka kebaikan dalam diri kita. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa maksimalkan. Ya. Anda bisa lihat bagaimana komunikasi itu ketika kita membaca Al-Fatihah. Allah mengatakan, kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Ihdina setelah Al-Fatihah atau ketika kita buka Al-Quran setelah Al-Fatihah dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? Dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Kalau Anda minta petunjuk, inilah petunjuknya. Apa itu Al-Quran? Jadi kita ketika salat ngomong kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepada Al-Quran, Allah sudah jawab. Petunjuk yang kamu minta itu adalah Al-Quran. Bahkan Allah mengatakan apa? Hudan atau la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Dijawab oleh Allah. Jadi kalau ada orang kok ngomong kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus, tapi kok orang tahu baca Quran, ini namanya ngejek apa nantang? Ngejek Allah jadinya dah. Dia minta kepada Allah 17 kali minimal, ya Allah beri aku petunjuk yang lurus. Beri aku petunjuk yang lurus sampai 17 kali kita sampaikan kepada Allah. Allah jawab, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah sudah jawab. Ini kan menjadi persoalan, ya. Ini menjadi keprihatinan bagi kita Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga menjadi penting, ya, ketika Ramadan ini kita perbaiki hubungannya dengan Al-Quran.
Siap Bapak dan Ibu? Nah, kira-kira selama ini ya standar ya kita membaca Quran dalam Ramadan sesuai dengan rencana apa kelewat Bapak dan Ibu? Hari ini sudah hari yang ke-15, berarti sudah dapat 15 juz. Tepat apa ada yang belum sampai 15 juz? Nah, yang tepat dipertahankan ya. Yang tidak tepat monggo digelorakan kembali. Karena Bapak dan Ibu kalau mengacu kepada ayat-ayat puasa, keberkahan Ramadan itu bukan karena bulannya tetapi karena Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai petunjuk. Bapak dan Ibu, saya kepingin tanya ya, yang suka berpergian, mana yang Bapak Ibu percaya ya, Google Map atau Al-Qur'an? Padahal Google Map kan belum tentu benar, tapi kita sudah punya keyakinan nek lunga-lunga pokoke anak Google Map. Nek ora anak Google Map ragu. Kan kayak gitu. Termasuk saya. Saya keundang ceramah, coba Sherlock ya, mapnya Sherlock seperti itu gitu loh. Karena pengalaman pernah kebablasan. Ini menjadi hal yang aneh buat kita, tapi saya tidak ragu dengan Al-Qur'an gitu loh. Maka ayo saya mengajak, mari Ramadan ini keyakinan kita kepada Al-Qur'an tolong dikembalikan pada fungsinya sebagai petunjuk. Quran itu sebagai imam kita, bukan sebagai makmum. Saya contoh, ini sering terjadi. Ibu-ibu saya tanya jujur, sering tidak mencari-cari kesalahan suaminya? Jawab dengan jujur, kita puasa. Sering tidak mencari-cari kesalahan suaminya? Sering. Kemudian ketika mencari-cari kesalahan suaminya, ketemu salah, ya enggak? Nah, setelah ketemu salah jadi senang apa jadi tambah senang apa tambah kecewa lagi? Tambah kecewa lagi karena petunjuknya seperti itu. Wala tajassasu. Jangan kamu cari-cari kesalahan. Agama menyatakan demikian. Tetapi kenapa ibu-ibu lakukan? Hah? Coba tanya pada diri ibu-ibu, bercermin. Ngapain saya cari-cari kesalahan pasanganku? Ya. Toh kalau saya dapat kesalahannya jadi tambah kecewa, tambah kesel, maka hilangkan ya keinginan tahu urusan salahnya suami apa, karena tidak ada manfaatnya. Itu namanya Quran sebagai hudan, petunjuk. Faham nggih Bapak dan Ibu? Ya. Nah, ini menjadi titik tekan. Sama juga ada ayat mengatakan begini. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti dia menebar benih, tumbuh 7 batang, masing-masing batang terdapat 100 bulir. Ya. Maka sesungguhnya tadi yang saya tanyakan di awal, dompet 110 kok dikeluarkan? Ya, dompet 117 kok dikeluarkan? 2000. Padahal ayat ini mengatakan justru kalau kamu memberi banyak, ya kamu akan dapat menjadi lebih banyak. Tetapi kok ketika cekel duit itu ayat jadi hilang. Ya Mbak? Nah, maka ayo kita sama-sama benahi. Jadi kembali, jadi Allah memerintahkan qiyamul lail
Ya, memerintahkan sholat tarawih dalam rangka apa? Dalam rangka kita mengecas kembali, menjadikan sholat ini sebagai media komunikasi kita kepada Allah lewat bacaan-bacaan surat Al-Fatihah dan ayat-ayat atau surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Di sini sholat tarawihnya cepat apa lambat? Ya. Jadi teorinya tarawih itu adalah lambat, tidak balap-balapan. Itu pelajaran yang kedua. Jadi syariat untuk kebahagiaan kita. Jadi jangan sampai kita ini merasa berat untuk melaksanakan syariat. Yang saya contohkan sholat tarawih. Walaupun sunnah, kita didorong untuk bisa melakukan setiap malam di bulan Ramadan. Baik berjamaah atau sendiri-sendiri. Kalau sekiranya kita tidak puas dengan imam tarawih kita yang bacaannya cepat-cepat, ya sudah, Anda boleh melakukan sholat tarawih sendiri-sendiri. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, puasa. Puasa, Bapak dan Ibu, ya, diminta atau disuruh oleh Allah dalam rangka agar kita mempunyai kepedulian dalam diri terhadap keberadaan orang lain. Pelajarannya itu, tarbiyahnya puasa itu apa? Melahirkan kepedulian dalam diri kita terhadap orang lain. Kenapa kita disuruh berlapar-lapar puasa? Kenapa kita disuruh untuk berdahaga? Agar kita bisa merasakan, oh ternyata orang tidak makan rasanya seperti ini. Orang yang kehausan rasanya seperti ini. Tumbuh kepedulian kepada orang lain. Kenapa kepedulian diajarkan Allah kepada kita? Karena kepedulian itu setengah dari keimanan kita kepada Allah. Jadi kalau ada orang beriman tapi tidak punya kepedulian kepada nasib orang lain, keimanannya tidaklah sempurna. Anda bisa baca surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa kata Allah? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Tahukah engkau siapa yang mendustakan agama? Dialah orang yang tidak peduli kepada anak yatim, tidak peduli kepada orang-orang miskin. Pertanyaan saya, Bapak dan Ibu, apakah kita selama ini berpuasa benar-benar mampu menghadirkan empati, kepedulian kepada orang lain atau belum? Sudah apa belum? Ibu-ibu, tidak usah saya nunggu jawabannya, karena kita punya tradisi, ya, ibu-ibu kalau sudah sholat subuh mesti ngajak belanja, ya Mbok, yuk ke pasar yuk. Nah, bahkan nanya suaminya, Pak ngersake nopo buka, kan kayak gitu. Padahal zuhur belum, sudah ngomong maghrib. Mana pendidikan puasanya? Ya Mbak, coba bawa bapak juga. Pada subuh pasti mikir, engkau buka karo apa ya? Kan kayak gitu kadang-kadang nih, ya. Maka sekali lagi saya kepingin mengajak, yuk sama-sama belajar bagaimana selama puasa mikir makanan, ngerencanain makanan, ya boleh-boleh saja, tapi nanti kalau jelang maghrib, ya, pokoknya sebelum zuhur Anda rasakan bagaimana penderitaan orang yang tidak makan, tidak minum. Nanti setelah zuhur yang genah-genah asar dan mau maghrib,
Bolehlah latihannya seperti itu. Siap Bapak dan Ibu? Yang benar. Nanti alasannya, ya kalau habis asar ya bakuli lunga, apa-apa wis entek, kan kayak gitu biasanya. Tapi hakikatnya puasa itu, ya, hakikat puasa adalah mendidik Anda agar memiliki sifat-sifat peduli. Ya. Masih ada waktu 15 hari lagi, ya, untuk menata ulang, ya, kesempatan pendidikan selama Ramadan ini untuk bisa melahirkan kepedulian. Anda juga bisa cek Bapak dan Ibu, ya. Saya menemukan satu hikmah, ya, yang ibu-ibu khususnya dan bapak-bapak pada umumnya, ya, bagaimana caranya, ya, melahirkan kepedulian itu harus tetap ada, ya, setiap orang yang berpuasa, termasuk ibu-ibu dan anak-anaknya yang sudah datang bulan. Di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk melakukan memberi buka orang yang berpuasa. Jadi hari-hari yang ditinggalkan oleh ibu-ibu dan anak-anak perempuan kita ini, kalau bisa, ya, walau dia tidak melaksanakan kewajiban puasa dan wajib mengganti di hari yang lain, kalau bisa hari-hari liburnya itu harus menghasilkan pahala puasa. Dengan jalan apa? Ketika dia tidak puasa, dia upayakan untuk bisa memberi buka orang yang berpuasa. Karena dia akan mendapatkan pahala puasa dari orang tersebut tanpa mengurangi pahala puasa yang berpuasa. Coba, ibu-ibu ada enggak yang seperti itu? Sudah ada belum seperti itu? Pernah berpikir tidak seperti itu? Agar kita tidak kehilangan pahala puasa hari ini, ya wis aku beri buka orang yang berpuasa. Ada yang sudah menjalankan Ibu? Belum? Itu adalah hikmah. Jangan sia-siakan hari-hari di bulan Ramadan. Ya, saya sudah mulai Bapak dan Ibu, ketika anak saya datang bulan, kasih duit, usahakan beri buka kepada orang yang berpuasa walau satu orang. Ya, Bapak-bapak menjadi tanggung jawab Bapak ini memberikan nafkah lebih kepada istri atau kepada anaknya yang sedang datang bulan, agar dia juga mendapatkan pahala puasa pada hari di mana dia tidak berpuasa. Siap? Siap melakukan ibu-ibu? Nah, ini salah satu kreativitas membaca potensi pahala bagi mereka yang tidak berpuasa karena halangan. Oke. Nah, biar lebih mudah lagi, ya udah kumpulin di Lazis PKU Kota Winangun. Pak, ini ada anggaran duit buka puasa. Noh, digunakan. Ya, 6 kali 10.000 misalkan. Tadi toh yang namanya buka puasa kan bukan karena menu, ya, karena melaksanakan perintah buka. Bisa dilakukan itu, ya, bagi pegawai-pegawai putri, ya, yang datang bulan misalkan, ya sudah digunakan itu sebagai bagian dari gerak dakwah, karena kita kepingin memaksimalkan hari-hari puasa di bulan Ramadan, walaupun dia punya kewajiban mengganti. Kalaupun dia mengganti di hari yang lain, toh ya nilai pahalanya itu tidak akan pernah sama kalau dia berpuasa di bulan Ramadan. Bisa difahami Pak dan Ibu nggih? Ini teori pertama dari pendidikan. Jadi memaksimalkan, ya, puasa. Kenapa? Karena puasa tujuannya adalah mendidik
kepedulian dalam diri kita terhadap orang lain. Kenapa kepedulian perlu dididik? Karena kepedulian itu setengah dari agama atau setengah dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa diterima? Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, saya membawa misi perbaikan, ya, dalam pelaksanaan zakatul fitri. Ya. Dalam pelaksanaan apa? Zakatul fitri. Kenapa saya sampaikan di sini? Penting karena ada budaya di masyarakat kita, kalau zakatul fitri itu terkadang orang yang memberi juga mendapatkan zakatul fitri. Kalau di sini seperti itu apa tidak? Di desa-desa? Ya. Begitu toh? Nah, maka saya kepingin menyederhanakan, Bapak dan Ibu sekalian, zakatul fitri itu wajib bagi mereka yang hidup di akhir hari Ramadan, ya, kewajibannya muncul dari sana sampai pelaksanaan salat Idul Fitri. Siapapun yang hidup dan punya kelebihan makanan di malam tersebut, dia punya kewajiban untuk membayar zakatul fitri. Ini yang bernama. Ya, pertanyaannya, ada tidak orang hidup sekarang yang di malam Idul Fitri tidak punya makanan untuk hari esok? Ada tidak? Sudah tidak ada, sudah jarang. Ya, kenapa? Ya, karena memang standar orang sekarang itu sudah dicatat, ya, dikontrol oleh desa-desa, gitu loh. Jadi sudah tidak ada lagi orang yang tidak punya makanan untuk hari esok. Maka saya anjurkan, ya, tetaplah mengeluarkan. Kenapa? Salah satu fungsinya selain bersyukur dia punya makanan untuk hari esok, juga berfungsi untuk membersihkan kesalahan-kesalahan kita selama kita berpuasa. Saya sarankan itu yang kedua, tetaplah mengeluarkan. Ya. Yang ketiga, kewajiban ini fokus kepada kewajiban mengeluarkan, bukan kewajiban mendistribusikan. Muwaqqat, ditetapkan waktunya itu dalam rangka untuk mengeluarkannya, bukan mendistribusikannya. Ya. Kenapa? Karena aturan distribusi itu adalah tu'matan lil masakin. Ya. Menjadi makanan pokok, menjadi sumber kehidupan bagi orang-orang miskin. Ya. Kemudian akan muncul, boleh enggak kiai, boleh enggak pak kaum, boleh enggak ustadz, ya, mendapatkan zakatul fitri? Boleh-boleh saja selama posisi dia adalah orang miskin. Paham ya? Jadi peruntukan zakatul fitri itu adalah dalam rangka, ya, memuliakan, menghidupkan kembali, memberikan kegembiraan kepada orang-orang miskin ketika orang-orang lain bisa bergembira. Ya, sehingga distribusinya itu tidak dalam rentang waktu sampai sholat Id, tetapi rentang waktunya panjang, bisa meluas. Sehingga panitia, sekali lagi, yang ditunjuk sebagai panitia zakatul fitri harus mampu
mampu memastikan si penerima ini adalah orang yang masuk kategori miskin. Ini menjadi sebuah catatan penting. Ya, sekiranya tidak ada ya kerjasama koordinasi dengan panitia lain, mungkin ada yang bisa menerima di desa yang lain. Tapi yang terjadi di kita itu tidak seperti itu, dewek-dewek. Masjid ini sendiri, masjid ini sendiri. Pokoknya wis dibagi semua habis, ya wis gitu ya. Tanpa ada kesadaran untuk menggunakan ya apa yang disampaikan oleh Nabi, tu'matan lil masakin. Saya dulu di Kemukus pernah dapat tapi tak omong. Karena saya ustaz, tak omong terus tidak pernah kembali lagi. Karena panitia saya omong, emang saya miskin apa? Jadi ini menjadi sebuah pembelajaran. Dan saya berharap kalau kita sudah tahu, mari kita sampaikan kepada mereka. Demi apa? Membela hak orang miskin, jangan dirampas oleh orang-orang yang tidak miskin. Kita punya kewajiban itu. Ya. Jadi monggo siapapun di antara kita yang menjadi panitia, sampaikan kewajiban itu hanya berlaku ya saat matahari terbenam sampai dilaksanakan salat Idul Fitri. Bagaimana kalau mengeluarkan sebelum hari tersebut? Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Itu menjadi bagian kebaikan buat kita, tapi akan sedikit merepotkan panitia karena harus mendistribusikan nantinya. Yang penting juga untuk kita pahami Bapak dan Ibu, ketika orang belum sampai di akhir Ramadan, dia punya kewajiban zakat fitri tidak? Tidak. Kenapa? Karena waktu wajibnya itu adalah terbenam di hari terakhir. Sekiranya dia mengeluarkan, niatkan ini zakatul fitri untuk si X, si Fulan bin Fulan, itu dianggap sebagai sedekah, tetap diterima oleh panitia. Ini misi yang saya selalu gembar-gemborkan, karena selama ini memang hak orang miskin itu dirampas karena kefahaman panitia terhadap perintah zakatul fitri. Nah, ukurannya seberapa Bapak dan Ibu? Ya, ukurannya karena kandungan beras Indonesia itu, kandungan air dalam beras petani kita itu terlalu tinggi, batas amannya adalah 2,8 kilo. Ya, karena kandungan air dalam beras, jadi beras kita itu berat karena kandungan airnya tinggi gitu loh. Sehingga dianjurkan kalau bisa 2,8 kilogram. Ya. Jadi siapapun yang hidup di malam tersebut, ya, dia punya kelebihan makanan untuk hari besok, maka berlaku kewajiban untuk mengeluarkan zakatul fitri di hari tersebut. Oke, baik. Bapak dan Ibu, itu pelajaran yang keempat. Ini sudah hampir mau buka. Oke, saya buka pertanyaan, monggo. Saya kasih kesempatan. Silakan Bapak Ibu yang hendak mengajukan pertanyaan. Kami buka untuk 2 penanya terlebih dahulu. Silakan. Yang bertanya dapat pulsa 25.000. Nanti saya kirim. Ayo. Lumayan untuk mengucapkan selamat hari raya. Ayo tanya. Oke, namanya siapa? Nanang nggih.
Oke, makasih. Jadi standar fidyah itu sebenarnya kalau kita mau jujur ya, tanyakan kepada diri kita sendiri karena kita yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Jadi standarnya sebenarnya makan kita sehari itu berapa. Kenapa Basnas Lazismu menetapkan ini untuk memberikan pembelajaran atau mengukur ya, mengukur agar orang bisa memastikan. Tapi yang baik adalah standar kita sendiri. Misalkan kalau kita bendina sekali makan aja 25.000 misalkan ya, lalu kenapa kita berikan di bawah standarnya kita? Bukankah ini sebagai ganti dari keringanan yang Allah berikan kepada kita? Jadi semakin bagus ya, semakin baik, semakin bagus. Tapi sekiranya kita melakukan sesuai dengan aturan Basnas atau Lazismu, tidak ada masalah. Karena biasanya aturan-aturan itu sebagai ihtiyat untuk menjaga kehati-hatian saja ya. Jadi kalau kita bisa memberikan lebih baik ya, lebih bagus, itu lebih bagus untuk kita. Ngaten nggih. Jadi tidak salah. Oke. Nomor HP-nya aku ada ya. Nanti dikirim, dapat 25.000. Silahkan. Monggo Pak. Nggih. Dil masakin. Oke, baik Bapak dan Ibu, kalau mengacu kepada ayat dan hadis, amil itu dimuliakan pada proses pembagian zakatul mal, mendapatkan 1/8 dari zakat yang terkumpul. Tetapi di zakatul fitri itu tidak ada istilah amil ya. Kalaupun kita memberi kepada mereka panitia, boleh, yang dihitung adalah biaya operasional dari panitia. Biaya operasional itulah biaya yang memang benar-benar dikeluarkan ya oleh panitia dalam pelaksanaan distribusi. Contoh, membeli plastik, membeli apalagi alat-alat tulis untuk keadministrasian, buku, boleh diambil dari uang itu. Tidak ada bagian khusus seperti yang ada pada proses zakatul mal. Ngaten nggih? Jadi boleh, tapi dihitung operasionalnya, Pak. Jadi bukan jatah 1/8 dari keseluruhan yang diterima. Ngaten Pak nggih? Ada satu lagi 25.000 lagi ibu-ibu. Ayo, ada ndak ibu-ibu? Ada tidak ibu-ibu? Silakan. Waalaikumsalam. Makasih. 2,8 kg itu adalah ikhtiyat. Ikhtiyat itu apa? Kehati-hatian. Artinya tidak boleh kurang dari 2,8 ya, tapi boleh dari itu lebih baik ya. Dan bagus lagi Bapak dan Ibu, standar beras yang dikeluarkan oleh orang tadi, standarnya adalah standar beras yang dia makan. Ini pengalaman pribadi ya. Ada salah satu dokter di PKU Gombong itu, harga berasnya berapa Bapak dan Ibu?
seharga 50.000 sekilo. Saya selaku yang tukang bagi bingung nyari berasnya, Pak. Karena amanah ya harus ditunaikan gitu loh. Ya. Akhirnya karena tidak nemu beras sekilo harganya 50.000, akhirnya yang paling mahal saya perbanyak nilainya. Karena amanah yang seperti itu harus kita tunaikan gitu loh. Jadi standarnya makanan pokok kita. Kalau kita biasa pakai mentik wangi ya ukurannya mentik wangi gitu loh. Itu satu. Kemudian yang kedua, baiknya dikeluarkan ke panitia agar tidak tersentral kepada seseorang yang menerima, ya. Jadi kalau panitia dia memetakan dulu ya siapa yang berhak. Jadi kalau tidak lewat panitia bisa jadi ada kemungkinan ya dia menerima banyak ya lebih banyak dari orang lain, dan ada kemungkinan orang lain yang harus menerima tidak akan mendapatkan. Jadi disarankan lewat panitia. Oke, makasih. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi pelajaran pertama apa Bapak dan Ibu? Kalau sudah pegang makanan mesti ribut banget. Yang pertama apa tadi? Bersyukur ya, karena kita bisa melaksanakan perintah. Yang kedua apa? Jadikan sholat sebagai media komunikasi ya. Yang ketiga apa? Puasa melahirkan apa? Kepedulian. Kalau kita gagal bahaya, puasa kita akan rusak. Kemudian yang keempat adalah tentang zakatul fitri. Semoga ada manfaatnya dan semoga amalan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.